ID-nya dia itu bukan Kristen, tapi dia percaya Yesus Mesias Tuhan. Makanya nggak bisa kita generalisasikan. Apa? Agama apa Mikana? Loh, sebab di dalam kitab suci ini nggak ada kata agama, karena agama itu dari Hindu. Agama apa? Mikana Oke, ada lagi Nora gimana? Hah? Nggak bisa kamu tunjukkan dalilnya di mana ada dalam kitab suci ini bahwa apa yang mengimani Yesus Kristen Mesias membungkuk sebagai Tuhan dan mati terkutuk? Agama apa? ada nggak dalilnya? Agama Kristen apa yang membungkuk mengimani Tuhan itu ada nggak dalilnya? Agama apa Mikana? Ada nggak dalilnya Kristen membumbung Tuhan? Agama apa? Nggak Saya bisa tanya dia jawab. agama dulu. Oh, jawab dulu dong. Loh. Agama apa? Mana dalilnya Kristen membumbung Tuhan? Agama apa Jangan yang asal mengimani ngomong Yesus? aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kami yakin kami nggak orang Islam. Ya silakan kalau kamu yakini, tapi kitab suci inilah yang pertama sekali memberitahukan kepada dunia bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach, karena dialah sang pencipta yang sejati yang menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang telah dijelaskan di Kejadian 2 ayat 20-25. Ya, itu faktanya saudaraku. Jadi Adam Ya, itu terima sembah kasih, Yahweh. Mikana, ya Bu. Ya, sama-sama saudaraku, sama-sama. Datang Ibu apa ini Ibu Nora ya Bu ya. Ya selamat malam Bu Mikana. Ya. Abang Dinda di situ Ya. aja nggak apa-apa. Enggak. Di situ aja. Aku bentar Nggak aja usah Bu. turun. Karena Mikana ini kalau Enggak. pakai jilbab cantik dia. Bukan. Nanti lama-lama Bu, ya dia terus mendalami bukan. Islam. Mungkin Abang, bukan. Ya. Sebentar, Bang Dinda. Bang Dinda di situ aja. Karena kan tadi pertanyaan-pertanyaan Bang Dinda itu menyangkut tentang kitab Zabur atau Mazmur, Taurat, Toreh, dan Injil. Ya, Injil. Sebenarnya Mikana harus jelaskan dulu. Kalau memang Musa yang mencatatkan kitab Torah yang Kejadian menceritakan tentang penciptaan manusia pertama sampai kepada hukum-hukum Taurat. Nah, ini masalahnya kenapa kepada Musa? Bang Dinda di mute. Dulu Bang Dinda di mute. Kenapa kepada Musa? Cerita tentang Nabi Nuh itu kenapa kepada Musa? Cerita tentang Nabi Lut, kenapa hanya kepada Musa? Musa itu kan diutus hanya untuk Bani Israel. Sementara Nuh bukan orang Israel. Lut bukan orang Israel. Kenapa kepada Musa? Silakan Mikana.
Oke, sebentar ya. Oke. Nah, oke, jadi kenapa Nabi Musa yang menulis semuanya? Dimulai dari Nabi Musa, karena Musa itu memang menuliskan kisah para nabi dan zaman sebelum dirinya, yaitu atas perintah Elohim, karena sebelum masa Musa, sejarah dan perjanjian Elohim disampaikan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dari para leluhur. Sehingga Musa adalah yang pertama mencatat sejarah ini ke dalam bentuk tulisan, yaitu Pentateuk, agar menjadi pedoman yang pasti bagi umat manusia. Dan juga di zaman Nabi Musa juga diturunkan atau diberikan hukum Taurat. Ada 613 hukum Taurat. Di zaman Adam belum ada hukum Taurat. Di zamannya Nuh belum ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu ada di zaman Nabi Musa. Nah, sehingga Bapak Yahweh memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan mulai dari penciptaan dan juga apa yang dialami nabi-nabi sebelum Nabi Musa. Nah, Oke. dan juga Sudah. ya, Saya tanggapi dulu. ya silakan. Elohim yang memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan, betul? Oke. Iya, betul. Ketika dalam Kejadian 8, ketika Nuh mempersembahkan suatu persembahan, Tuhan mengatakan kepada Elohim mengatakan untuk memerintahkan itu berupa suara atau bukan? Oke, ya, berupa suara juga, ya, berupa suara, dan juga Tuhan datang menjumpai Nabi Musa. Nah, tapi di Ya, sini, menjumpai berarti kan berbicara. Betul? iya, Kalau menjumpai pasti berbicara. Beda kalau dia mendapatkan suatu penglihatan. Dia berjumpa, oke. Sekarang ini kita buka, Mikana buka aja di situ. Ini saya dari TB ya. Kejadian 8 nomor 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan berfirman dalam hatinya. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan, Tuhan bertemu dengan Musa, dia berfirman dalam hatinya, dicatatkan oleh Musa. Kira-kira ini Elohim yang mana ya? Sampai, yang begini, Elohim berfirman dalam hati, dia mengatakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Dicatatkan oleh Musa di dalam Kejadian 8. Kenapa bisa Musa mendengarkan isi hati Elohim? oke ya. Nah, jadi Tuhan Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri memberikan ilham dan juga perintah kepada Nabi Musa untuk menuliskan apa yang terjadi saat penciptaan, saat di Taman Eden, saat di zaman Nabi Nuh. Nah, di zaman Nabi Nuh itu apa yang terjadi waktu itu dan juga apa yang difirmankan Tuhan dalam hatinya itu disampaikan Bapak Yahweh kepada Nabi Musa sehingga ditulis oleh Nabi Musa. Nah, seperti itu. Difirmankan dalam hatinya, disampaikan. Iya. Ini dikatakan Tuhan berfirman dalam hatinya, aku takkan mengutuk. Langsung dituliskan oleh Musa ketika Elohim berfirman dalam hati. Iya, jadi kan itu terjadilah proses penulisan itu ketika Bapak Yahweh berfirman kepada Nabi Musa. Kan Bapak Yahweh itu memberitahu kepada Nabi Musa apa yang terjadi di zaman Nuh. Waktu Bapak Yahweh berfirman dalam hatinya kan disampaikan kepada Nabi Musa, sehingga apa yang dialami oleh Tuhan saat itu ya dikasih tahu sehingga ditulis oleh Nabi Musa, begitu. Saya terima Mikana. Penjabaran kamu saya terima. Cuman masalahnya dia berfirman dalam hatinya. Iya, gini, apa yang difirmankan Tuhan dalam hatinya ini di zaman Nabi Nuh itu disampaikan kepada Nabi Musa. Oh, jadi Dari Tuhan zaman berfirman dalam hatinya dulu,
Iya kan waktu zaman Nabi Nuh itu kan ada peristiwa di situ air bah. Sehingga Tuhan berfirman dalam hatinya itu, Saya aduh tahu kok nggak Mikana, ngerti coba sih. Mikana, kamu ngomong dalam hati, apakah kamu kasih tahu sama orang itu kau lagi ngomong dalam hati seperti ini baru kamu kasih tahu? Iya, contoh gini kan, saya pernah ngomong dalam hati saya gini. Ketika saya bercerita kepada orang yang mau nulis ulang apa yang saya alami, ya kan? Dulu saya berpikir kamu kasih dalam tahu, hatiku begini. lagi ngomong di dalam hati. Iya Ya, dong. kamu kasih tahu. Ya iya, makanya kan Bapak Yahya yang memberitahu kepada Nabi Musa seperti itu. Makanya Nabi Musa nulis. Ya kalau nggak dikasih tahu sama Tuhan, ya dari mana Nabi Musa tahu? Paham kamu yang Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah dalam hati. Elohim berfirman di dalam hati, dicatatkan oleh Musa. Kamu ketika kamu seorang penulis artikel, kamu memberitahukan kepada orang yang menulis itu, kamu ngomong, saya nih lagi ngomong dalam hati begini-begini ya, coba kamu catatkan. Apa mungkin? Ya iyalah kan Bapak itu menyampaikan apa yang dipikirkan oleh Bapak, apa yang ada dalam hatinya itu disampaikan Iya. kepada Nabi-Nabi. Saya tahu di sana apa Ya, yang Tuhan. disampaikan, berarti Tuhan berfirman kepada Musa. Masalahnya di sini Tuhan itu berfirman yang di dalam hati. Iya, itu disampaikan kembali kepada Nabi Musa. Makanya Siapa ditulis. disampaikan kembali? Gimana Ya dicatat? kalau Tuhan nggak menyampaikan itu kepada Nabi Musa, dari mana Nabi Musa tahu? Kan dia diperintahkan untuk menulis firman-Nya. Ih, susah kali Lali mengerti si Mas Nora ini. Kalau memang Tuhan menyampaikan, kenapa mesti ditulis? Tuhan berfirman dalam hati. Ya karena waktu Oh, di juga. zaman Nabi Nuh itu dia berfirman dalam hatinya. Iya, itu berfirman dalam hati, lalu itu disampaikan kepada Musa di zaman Musa, lalu ditulis oleh Musa. Kok suka sekali mengertinya. Bukan susah mengerti. Kamu yang terlalu ngeles. Bukan Dengarkan. ngeles. Ketika Tuhan sabar, makanya berikan saya waktu. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 nomor 1. Dia tidak perlu berfirman dalam hati dicatatkan. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Nah, ini ketika Musa menuliskan, ketika Elohim mencium bau persembahan, dia mengatakan Tuhan itu berfirman dalam hati. Dan kamu mengatakan setelah dia berfirman dalam hati, dia kasih tahu Musa. Lucu. Gitu loh Mikana. Bagaimana mungkin dia mencatatkan Elohim berfirman di dalam hatinya. Dituliskan itu. Bagaimana mungkin ada orang yang mau mencatatkan tentang saya punya narasi, saya mengatakan kalau saya sudah ngomong di dalam hati. Kalau ada yang di dalam hati saya, ya udah saya kasih tahu aja langsung. Catatkan seperti ini, nggak perlu dikatakan lagi Elohim berfirman di dalam hatinya. Makanya saya Udah bingung. belum? Ya silakan. Ya kan Kenapa di bisa zamannya sampai- Nuh kan Nabi Musa belum ada, belum lahir. Jadi dari mana Musa Ada dapat kata mengetahui? lahirnya. Udah dengar dulu kamu ini, kamu yang ngeles dari jawaban. Di zaman itu kan Nabi Musa belum lahir di zaman Nabi Nuh. Sehingga Musa mengetahui bahwa Tuhan berfirman dalam hatinya itu berdasarkan penyataan ilahi itu atau wahyu kepada Nabi Musa sehingga dicatat. That's it, simple. Kenapa kamu ya muter-muterin kemana-mana seakan-akan kamu bikin begitu sulit gitu loh. Begini. Begitu simpel. Musa dapat mengetahui Tuhan berfirman dalam hatinya karena Bapa itu sendiri yang menyatakan dan mewahyukan itu kepada Nabi Musa. Ya Tuhan, kenapa kamu susah mengertinya? Saya terima. Saya terima. Ya udah, terus kenapa lagi kamu Saya muter-muter di terima. situ? Sabar. Tadi saya bertanya, Tuhan memerintahkan untuk Musa mencatatkan. Berarti berfirman, apakah bertatap langsung? Iya kata kamu. Iya kata kamu. Masalahnya di sini, kalau mereka memang udah saling tatap-tatapan antara Elohim dengan Musa, pertanyaannya, ngapain Musa mencatatkan bahwa Elohimnya berfirman di dalam hatinya? Ya Makanya saya ampun. bilang, Nora,
Makanya saya Kayaknya bilang, saudara ini sebentar, nggak Mika. paham-paham juga. Ini kan yang disampaikan paham. Bapak Yahweh itu di zaman Nabi Nuh. Apa yang terjadi di sana, gitu loh. Saya tahu Mikana. Saya tahu. Masalahnya kenapa Musa mencatatkan Iya, bahwa waktu Elohim- waktu di zaman Nabi Musa. Kenapa Musa mencatatkan Elohimnya berfirman di dalam hati baru dia tuliskan? Iya, Gak karena perlu itu. aduh Tuhan, karena Ah, gini loh. karena Karena di zaman Nabi Nuh, Bapak Yahweh pernah berfirman dalam hatinya. Lalu di zaman Nabi Musa, Bapak Yahweh menyatakan itu kepada Nabi Musa, makanya dicatat oleh Nabi Musa. zaman Nabi Nuh, sabar. Di zaman Nabi Nuh, Tuhan Elohim pernah berfirman di dalam hatinya. Iya. Elohim berfirman di dalam hatinya. Emang lu tahu kalau lagi ngomong di dalam hati? Loh, kan ini kan di zamannya Musa, Bapak Yahweh yang menyatakan itu kepada Musa. Aduh, kok nggak ngerti-ngerti si Nora ini ya Tuhan. Bukan nggak ngerti, kamu yang nggak paham. Loh, Inilah sebenarnya saya bilang, Mikana, kau dulu berpikir ketika ada orang mencatatkan narasi kamu harus menyuruh mereka mencatatkan bahwa apa yang kamu omongkan sudah kau bilang di dalam hatimu. begini, ya ampun, kayaknya si Nora ini nggak paham-paham juga. Gini loh, di zaman Nabi Nuh, di situ kan Musa belum lahir. Di zaman Nabi Nuh, waktu Bapak berfirman dalam hatinya di zaman itu, kemudian di zaman Nabi Musa, Bapak berfirman kepada Nabi Musa. Nah, makanya dari mana Nabi Musa mengetahui waktu di zaman Nuh? Ya, waktu di zaman Nabi Nuh, Bapak Yahweh pernah berfirman dalam hatinya, itu disampaikan atau dinyatakan kepada Nabi Musa sehingga dicatat oleh Nabi Musa. Loh. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Elohim dalam hatinya, aku takkan mengutuk. Pertanyaan saya, ini kepada Musa apa kepada Nuh? Ini di zaman Nabi Nuh, tapi kan kenapa bisa dicatat sama Nabi Musa? Ini kepada Musa apa kepada Nuh? Jawab aja. Waktu itu di zaman Nabi Nuh pernah Bapak berfirman dalam hatinya, tetapi di zaman Nabi Musa, aduh gini loh, Nora, dengar dulu Nora, kamu itu jangan ini loh, kamu jangan berusaha memutar-mutar. Begini. Enggak gini, dari mana Nabi Musa mengetahui kalau Bapak Yahweh berfirman dalam hatinya? Ya dari penyataan ilahi atau wahyu kepada Nabi Musa bahwa Bapak pernah berfirman dalam hatinya di zaman Nabi Nuh. Lalu itu disampaikan oleh Bapak kepada Musa dan dicatat oleh Nabi Musa, kejadian waktu di zaman Nabi Nuh. Ya susah kali kenapa di zaman. Saya bertanya, ketika Elohim mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Elohim dalam hatinya. Kejadian ini menceritakan kepada Musa apa kepada Nuh? Kepada Musa lah. Nah, berarti Elohim berfirman dalam hati dicatatkan oleh Musa. Pertanyaannya, karena Bapak Yahweh pernah berfirman dalam hatinya di zaman Nabi Nuh. Lalu itu dicatat oleh Nabi Musa. Nabi Musa dapat mengetahui dari mana? Karena itu adalah Yahweh atau wahyu atau penyataan ilahi kepada Nabi Musa. Kejadian 8 nomor 21 yang dicatatkan Musa ini Elohim berfirman itu dulu waktu peristiwa di zaman Nabi Nuh, lalu dicatat sama Nabi Musa apa yang pernah terjadi di sana. Kalau Bapak itu pernah berfirman dalam hatinya, itu dicatat ini untuk Nabi kembali Nuh oleh Nabi Musa. Nuh atau Musa? Kenapa dia ini Nora, mohon maaf, IQ berapa sih? Gak apa-apa, IQ saya rendah, tapi saya tidak menyembah manusia. Ini iya, yang penting iya, makanya sama jawab aja, simple. makanya sembah Tuhan yang benar agar IQ-mu tinggi. Untuk Musa apa untuk Nuh? Makanya sembah Yahweh Yesus Hamasiah agar IQ-mu tinggi. Gak apa-apa. Kamu kalau menyembah Yesus Hamasiah yang mati terkutuk gak masalah, Mikana. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan menyembah batu. Ya, sebentar. Para nabi-nabi itu banyakan diutus ke Bani Israel, dibun-bun oleh Israel. Nah, hebatnya lagi, Kristen membunuh Nora, lebih bagus. Oke, gini. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci bahwa Kristen membunuh Tuhan. Nora, bentar. Nora, pertanggungjawabkan narasimu. Kristen membunuh Tuhan, di mana dalilnya? Silakan tunjukkan.
Kejadian 8 nomor 20. Silakan tunjukkan Nora kalau Kristen membom Tuhan. Silakan tunjukkan. Nah, Sekarang saya tanya, Yesus Tuhan Macet. bukan? Yesus Tuhan bukan? yes, amin. Buka Galatia 3 nomor 13. Nah, siapa di situ yang membumbun? Pertanyaan saya, Siapa di situ yang membumbun? Orang Kristen atau bukan? yang mati di kayu salib siapa? Iya, yang membumbun Tuhan Yang Yesus mati di Mesias kayu salib. Kristen apa Yang bukan? mati di kayu salib. Enggak, tunjukkan Yesus itu datanya. Tuhan. Iya, tunjukkan datanya di dalam kitab suci bahwa mati yang di kayu membumbun salib, Tuhan Yesus itu Tuhan. adalah Kristen. Jawab, yang mati di kayu Tunjukkan salib. dalilnya di dalam kitab suci bahwa yang membumbun Tuhan Yesus Mesias adalah Kristen. Ah, macet. Jawab, yang mati di kayu salib. Macet sudah, macet. Atau Yesus manusia. Macet, Gak macet jujur sudah. aja, Mikana. Kenapa larikan ke situ? Kenapa larikan ke situ? Karena kamu Kejadian- itu memfitnah. Kan kamu bilang daripada Kristen membumbun Tuhan. Ah, di mana dalilnya di dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Oke. Tuhan? Sekarang Kristen mengakui Yesus mati nggak? Di mana dalilnya kalau Kristen membumbun Tuhan? Yesus mati nggak? Kristen mengakui Yesus mati nggak? Yesus Mesias mati dan bangkit. Kalau kami mengatakan Islam tidak percaya Yesus mati, saya buktikan dari Bible, kau bagaimana? Oh, tidak ada. Karena gini, sebentar, tunjukkan dulu Mau dalilnya. nggak saya buktikan? Loh, tunjukkan dulu Mau nggak? dalilnya, tunjukkan dulu dalilnya. Iya, nanti ke situ. Saya harus buktikan Nanti ke bahwa situ. Yesus tidak Iya, nanti ke situ. Enggak. Ya Nah, dalam kitab sekarang suci begini, tidak ada satupun Kristen- dalilnya Yesus Mesias tidak pernah mati dan bangkit. Mengimani nggak Justru Yesus itu mati? ajaran nabi palsu itu. Ajaran nabi palsu 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Enggak, sebentar dulu, satu-satu ngomongnya, satu-satu supaya kondusif. Nora, supaya kondusif. Sekarang gini, Nora, Kristen supaya mengimani nggak kondusif. Yesus mati? Kristen mengimani nggak Yesus mati? Yesus Mesias mati dan bangkit. Tapi gini, tadi kan kamu bilang bahwa Kristen membumbun Tuhan. Satu murid Yesus yang Satu-satu dulu. Nora, Bisa. satu-satu Nora. Tunjukkan datanya di dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Tuhan. Mikana nggak bisa menunjukkan Yesus mati. Jangan ke situ, kamu jangan memframing. Silakan tunjukkan datanya di dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Tuhan. Yang mengimani Yesus mati siapa? Silakan tunjukkan dalilnya dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Tuhan. mengimani Kalau Yesus nggak ada, mati siapa? kalau nggak ada, Nora bilang, oh nggak ada, saya nggak bisa Yang nunjukin. Kita mengimani. bisa lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kamu yang larikan. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Jikalau kamu Oke, clearkan nanti dulu kejadian yang ini. nomor 20. Di mana Siapa? dalilnya Kristen membumbun Tuhan? Kejadian 8 nomor 21 untuk siapa? Oke. Di mana dalilnya Nora cantik kalau Kristen membumbun Tuhan? Kamu bisa dengarkan narasi saya? Oke. Enggak, Yahudi. akui dulu, clearkan Sabar, dulu. sabar. Ada enggak datanya Sabar, Kristen narasi. membumbun Tuhan? Saya bernarasi. No, Makanya Nora. dengarkan. No, Nora. Dengarkan saya bernarasi dulu dong. Oke, silakan tunjukkan dulu datanya di mana ada Kristen membumbun Tuhan. Oke, Galatia 3 nomor 13 itu kitab siapa? Udah nggak usah ditanya, udah tahu kitab siapa, kitab semesta alam. Jangan kau bohong, Hindu tidak mengimani kitab kalian. Iya, terserah dia nggak mengimani, yang penting kitab Saya suci ini untuk bertanya, semesta alam. Galatia 3:13 itu kitab siapa? Kitab semesta alam untuk semua bangsa. Galatia 3:13 ke kitabnya siapa? Kan sudah saya jawab, untuk semesta alam. Pencatat Galatia 3:13. Siapa pencatat Galatia? Rabi Saul Saul beragama apa? tidak punya agama, Jadi dia ateis. tapi dia penyembah Yahweh Yesus Mesias. Orang yang punya Tuhan namanya punya agama. Agamanya apa? Agama itu adalah dari bahasa Agamanya Sanskerta, di mana agama Saya itu bertanya, adalah ritual-ritual Paulus agamanya dalam. apa? Dijawab aja. Loh, kan sudah aku bilang tidak punya agama karena agama itu dari Hindu. Sekarang, oke, Galatia, oke, sekarang tulisan Paulus yang mengimani Yesus sebagai Tuhan siapa? Seluruh dunia yang percaya kepadanya. Beragama apa? Tidak punya agama, tapi dia adalah rasul yang hebat yang diutus Saya oleh Tuhan bertanya, Yesus yang Mesias. mengimani kitabnya Paulus, yang mengimani kitab Paulus, yang memakai kitab Paulus sampai sekarang, itu beragama apa yang saya tanya?
Ya siapa saja yang mau percaya kepada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab. Agama apa? Saya jawab aja. Ya Mikana, siapa agama saja apa? yang percaya kepada firman Saya Tuhan ini. bertanya, agama apa? Karena di dalam kitab suci nggak ada kata agama. Oh, saya bertanya. Yang mengaku Ya kan saya jawab. sebagai penyerta Yesua Hamasya dengan mengimani kitabnya Paulus itu beragama apa? Jawab Siapa aja. saja di seluruh alam semesta ini yang percaya kepada firman Beragama Tuhan ini. apa, Mikana? Ya kan ada Beragama juga apa? orang tidak punya agama tapi dia percaya firman Tuhan ini. Orang Gimana yang sih? tidak punya agama disebut ateis. Dia tidak Agama percaya. itu dari India sono, Aritona. Jangan menipu. Saya tunjukkan sebentar. Saya Di tunjukkan, dalam, jangan di menipu. dalam, Mikana. di dalam, ya di dalam Ya. kitab suci ini kan kita kan diskusi kitab. Di dalam kitab suci ini nggak ada kata agama. Sabar dulu. Ini kan si orang nggak bisa nunjukin kalau Kristen membunuh Tuhan mulai itu berdalih. Sabar dulu. Apa dulu Mikana? Ateis adalah sebutan bagi seseorang yang tidak percaya atau menolak keberadaan Tuhan dan entitas supernatural lainnya. Dan kamu mengatakan dan Di situ setiap tidak, agama di situ tidak menolak agama kan, tapi menolak adanya Tuhan. Sebentar. Kau mengatakan semua orang yang menerima Yesua bagi kamu adalah Tuhan. Sementara orang yang tidak punya agama disebut ateis. Ateis itu menolak keberadaan Tuhan. Sementara Yesua Tuhan. Pertanyaan saya yang terakhir sama kamu, Mikana. Agama apa yang mengimani kitabnya Paulus dan mempercayai Yesua sebagai Tuhan? Agama apa? Jujur aja. Yang barusan kamu baca, ada nggak di situ ateis itu menolak adanya agama? Tidak kan? Tapi menolak adanya Tuhan. Agama itu artinya tidak kacau, artinya ada Tuhan yang mengatur. Agama itu artinya tidak kacau, adanya Tuhan. Oke, saya tunjukkan Ateis ya. itu menolak adanya Tuhan, bukan menolak adanya agama. Oke, agama ada Tuhan apa enggak? Agama itu Agama berasal apa? dari bahasa Sanskerta, yaitu dari India sono, dari Hindu, dari agama Hindu. Oke, saya baca ya. Saya bacakan sama kalian. Aduh. Agama, bukan saya Mikana. Oke, tampol. Agama adalah sistem kepercayaan dan aturan yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu kan Berarti agama itu ritual-ritual. yang mempercayai adanya. Loh, agama itu yang mempercayai adanya Tuhan. Dan Mikana mengatakan Sistem tadi, yang mengatur. orang yang beragama bukan berarti yang punya Tuhan. Yang tidak punya Tuhan yang tidak beragama. Kamu belajar apa enggak? Yang barusan Tunjukkan kamu sama baca, kamu. kamu nggak bisa mencerna. Agama itu kan adalah sistem yang mengatur di dalam menyembah sesembahannya. Itu sistem, tata cara, Agama adalah sistem ritual-ritual. kepercayaan. Sekarang saya Ah. tanya, kepercayaan Sistem ini percaya kepercayaan. kepada siapa? Kepercayaan saya kepada siapa? Tergantung percaya kepada siapa. Ya kamu percayanya kepada siapa? Hindu percaya kepada siapa? Ya Aturan, kan tergantung sebentar. orangnya lah. Sebentar Tergantung dulu. dianya lah, dia mau Mikana. percaya kepada siapa. Agama adalah sistem kepercayaan dan aturan yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah agama itu tidak punya Tuhan? Tunjukkan satu agama yang tidak punya Tuhan. Iya, itu kan berdasarkan keyakinan masing-masing aja. Tapi kan ateis itu bukan menolak adanya agama, tapi menolak adanya Tuhan. Jawab pertanyaan saya Sedangkan terakhir di dalam tadi. kitab suci ini Agama tidak apa pernah yang ada mempercayai- kata agama. Agama apa yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan mengimani Ya kitab siapa Paulus saja adalah- di dunia ini yang percaya kepada Agama Yesus Hamas adalah apa? Tuhan. Jawab di sana yang Kan mengimani ada Yesus juga sebagai orang Tuhan. dia tidak ada agamanya Agama tapi dia apa? percaya Yesus Jawab, Hamas adalah agama Tuhan. apa? Ada juga orang yang Agama bersaksi apa? kemarin di KTP-nya Agama Islam, apa? tapi dia percaya kepada Yesus Agama Hamas adalah apa? Tuhan. Agama apa? Agama apa? Agama apa? Loh, siapa saja yang mau percaya kepada dia? Loh, nggak bisa langsung kita Apa? tahu ya seluruh isi dunia ini kan? Nah, ternyata dia itu nggak punya agama, bisa saja di KTP-nya agama yang lain, tapi dia percaya Yesus Hamas adalah Tuhan. Hamasiah sebagai Tuhan, agama apa nih kamu? Kan saya sudah jawab tadi itu. Mana saya tahu? Yang jelas di dalam dunia ini, siapa saja yang percaya Yesus Hamasya Tuhan, dia selamat, bukan berdasarkan agama. Karena banyak juga orang kesaksian di KTP-nya itu, di ID-nya, itu bukan Kristen, tapi percaya di Yesus Hamasya Tuhan.
Mak semangat. Agama apa yang mengimani Banyak Yesus? orang di ID-nya dia itu bukan Kristen, tapi dia Agama percaya apa? Yesus Mesias Tuhan. Tunjukkan Makanya nggak bisa kita generalisasikan. apa? Agama apa Mikana? Loh, sebab di dalam kitab suci ini nggak ada kata agama, karena agama itu dari Hindu. Agama apa? Mikana Oke, ada lagi Nora gimana? Hah? Nggak bisa kamu tunjukkan dalilnya di mana ada dalam kitab suci ini Agama bahwa apa yang mengimani Yesus Kristen Mesias membungkuk sebagai Tuhan. Tuhan dan mati terkutuk? Hah? Agama apa? ada nggak dalilnya? Agama Kristen apa yang membungkuk mengimani Tuhan itu Yesus? ada nggak dalilnya? Agama apa Mikana? Ada nggak dalilnya Kristen membumbung Tuhan? Agama apa? Ah, nggak Saya bisa tanya dia jawab. agama apa dulu. Kau jawab dulu dong. Loh. Agama apa? Mana dalilnya Kristen membumbung Tuhan? Agama apa Jangan yang asal mengimani ngomong Yesus? aja. Agama apa? Siapa Mikana, saja, siapa saja yang percaya kepada Dia apa? adalah Tuhan. Kita tahu pegang itu kitab untuk siapa? Untuk Agama apa yang semesta mengakui kitab? alam, untuk Agama semesta apa yang alam, mengakui kitab kamu? Agama apa yang untuk mengakui kitab semesta kamu? alam, Agama apa yang untuk mengakui semesta kitab? alam. Ayo coba yang di bawah typing agama apa yang Yang mengakui Yesus terserah. sebagai Tuhan dan mengimani Kepada kitab semua Bible. umat manusia, karena Yesus Mesias itu untuk semua umat manusia di dunia ini. Dia Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan yang orang Kristen, bukan hanya Tuhan yang orang Mesianik, tapi Dia adalah Yang Tuhan mengimani semesta alam. Yesua sebagai Tuhannya. Agama apa yang mengimani Yesua mati di kayu salib untuk menebus dosa? Oke, gini aja, terus mati Nora, terkutuk. saya minta datanya di mana ada dalilnya Kristen membumbung Tuhan. Silakan tunjukkan Nora, silakan. Ngapain ku tunjukkan sama kau? Agama apa aja yang ku tanya nggak kau jawab? Nora bisa jawab pertanyaan saya. Silakan tanggung jawabkan narasimu. Kau Di jawab mana dulu. ada Iya, dalilnya kau jawab Kristen dulu. membumbung Tuhan? Agama apa? Agama apa? Nora, mana dalilnya Kamu Kristen membumbung agama apa Tuhan? yang mengimani Eh, Yesus sebagai Tuhan? dah, tolong. Agama apa? Bukan Tuhan kau sama si Bom Bom. Bom Bom tahu kau agama Dah, apa itu? Nora Aritonang, mana dalilnya Kristen membumbung Agama Tuhan? apa? Karena kamu sering bernarasi seperti itu, saya dengar. Silakan tunjukkan Tuhan. datanya Kristen Ya. membumbung Tuhan. Ayo cepat. Ada nggak dalilnya? Iya, tapi Kalau tak jawab. mampu Kalau kau jawab, jawab, bilang. kenapa? Hah? Kalau nggak mampu jawab, kalau nggak mampu, angkat tangan. Cepat. Kau yang jawab agama apa? Agama apa? Nora, please. Oke. Apa Nora, yang mohon maaf, mengimani Nora. Nora nggak bisa jawab. Ya, kita ganti dulu sama yang lain deh. Iya, karena Nora Aritonang tidak mampu mempertanggungjawabkan narasinya di mana Kamu ada jangan dalilnya bilang Kristen agama apa. membumbung Tuhan. Kan Agama sudah saya apa? jawab. Yesus Agama Mesias itu apa? untuk semesta alam, Dia Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Siapa Kristen. yang mengimani Yesus? Oke. Agama apa yang Enggak, mengimani Yesus? tunjukkan dulu dalilnya. Tunjukkan dulu dalilnya Apa? Kristen membumbung Tuhan. Ada enggak? Apa? Dijawab dulu dong. Oke, Agama Nora apa? ya, Nanti kita ganti dulu sama yang lain ya. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan datanya, nggak apa-apa ya. Artinya Nora Oke. hanya fitnah saja ya. Terima kasih Nora, semangat selalu. agama apa? Nggak, kenapa mereka malu ya? Dia tinggal jawab, iya Kristen gitu loh. Iya kan? Nah, nanti kalau dia jawab agama Kristen, otomatis saya tanya, Yesua kenal Kristen? Pasti dia bilang tidak. Nah, kalau Yesua tidak mengenal Kristen, kenapa Kristen mengimani juga Yesua mati? Gak bisa dia, kejebak dia, iya. Lari ke Kejadian 8, Tuhan berfirman dalam hati, katanya bisa. Agama apa? Susah kali dia jawab. Udah pulang? Di mana? Iya. Saya tanya agama apa kok nggak mau jawab? Agama apa, Mikana? Tunjukkan di dalam Bible. Makanya saya tanya, Bible itu untuk siapa? Kejebak dia tuh. Kalau dia bilang Bible untuk Kristen, ya udah. Kristen mengimani Tuhannya dibunuh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah.
Saya nggak fitnah. Kenapa dia nggak jawab? Jawab dong. Ya kasih tahu dong. Mana tahu kok nggak. Lucunya dia bilang katanya, di mana orang beragama itu punya Tuhan. Loh, yang namanya agama tuh ya diatur keimanan, kepercayaannya, peribadatannya kepada Tuhan. Yang nggak punya agama tuh ateis. Makanya saya tanya, agama apa yang tidak ada Tuhannya? Parah, IQ kamu tuh setinggi apa sih? Serendah apa sih katanya kan? Dia tanya IQ aku. Giliran ditanya tentang agama apa? Itulah Kristen. Dia merendahkan IQ. Saya tidak perlu membalasnya kau yang bodoh. Kau yang apa? Tidak perlu saya balas itu. Cuman cukup satu pertanyaan. Agama apa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan? Agama apa yang mengimani Tuhan itu mati? Agama apa? Ya Kristen. Iya, membumbun Tuhan orang Kristen. Loh, dari Bibelnya aja sekarang Bibelnya tuh untuk siapa? Bisa kan? Kalau di Islam, Al-Quran mencatatkan apa? Allah berfirman orang Yahudi itu dalam keraguan-raguan. Nabi Isa itu tidak mati, tetapi diangkat. Nah, kalau dia tunjukin agama apa yang mengimani Nabi Isa tidak dibun-bun, langsung saya jawab Islam. Di mana tercatat di sini? Lah, kalau dia bilang mana buktinya Kristen membumbun? Nah, kalau dia tadi ngaku agama yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Galatia 3:13 mati terkutuk agama Kristen, ya udah, kitabnya kan Kristen. Agama Kristen mengimani Yesus dibun-bun. Agama Islam mengimani Nabi Isa tidak dibun-bun. Simple. Waalaikumsalam. Betul kan? Benar apa enggak? Dia kan minta data. Di mana datanya kalau Kristen membumbun Tuhan? Galatia 3:13. Kalau dia jawab, mana ada Kristen di situ? Oke. Kalau memang nggak ada Kristen yang membumbun di Galatia 3:13, pertanyaan saya. Galatia itu penulisan siapa? Dia jawab tadi Paulus. Paulus agama apa? Nggak ada agama. Kalau gitu ateis dong. Bener kan? Karena Paulus mengatakan Yesua itu adalah Tuhan. Nah, kalau dia menjawab dari Galatia, pertanyaan yang kedua berikutnya. Kitab Galatia yang ada di Bible kamu, itu untuk agama apa? Makanya dia tidak mau jawab. Kalau dia jawab untuk agama Kristen, berarti agama Kristen memang mengimani Tuhan itu dibunuh. Makanya saya katakan, kalau dia tanya, apakah kamu mengimani Isa itu dibun-bun? Tidak. Karena di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Isa dibun-bun. Tapi di dalam Bible kau, Yesus dibun-bun. Iya, malu dia. Nggak mau dia jawab. Nggak mau dia jawab. Cebur dia. Tantang online. Kalau dia jawab Kristen kecebur dia tuh. Bunuh diri dia. Dia bilang pula katanya apa? Nggak sanggup dia kan? Nggak sanggup. Diskusi sama Mikana itu nggak perlu lama. Sebentar aja, tapi dapat poin. Diskusi sama Mikana itu tidak perlu lama. Sebentar aja yang pasti dapat poin. Tantang offline. Ah, mana mau dia tuh. Malulah dia. Kalau ditantang offline si Mikana, dia nggak bisa gacor kalau di tempat offline-nya nanti. Sakit kepala aku.
Iya. Iya. Aku lagi berfirman dalam hati. Aku lagi berfirman di dalam hati. Malam, Bunda, malam. Berfirman dalam hati loh. Agama apa, Mikana? Untuk semesta alam. Dari mana kau tentang semesta alam? Apa? Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya, siapa saja yang mempercayai. Enak aja kau. Terus, itu Bible, itu Galatia, itu untuk agama siapa? Ya, untuk semesta alam, bibir. Coba lah pikir ya. Untuk siapa saja yang mengimani Yesua. Nah, pertanyaannya, kalau kita pergi ke catatan sipil, ditanya, ini ibu agama apa? Saya yang mengimani Yesua Hamasya sebagai Tuhan. Ya agama apa, Bu? Pokoknya intinya saya mengimani. Saya mengimani Yesua sebagai Tuhan. Udah catatkan aja. Agama di KTP kan? Beriman Yesua sebagai Tuhan. Dia itu tahu nggak? Dia waktu kalau dikasih pertanyaan, dia tuh begini matanya. Dia tuh lihat. WA dari Bapak Noel, Bapak Noel. Bapak Noel kalau kasih itu data sama si Mikana atau seperti jawaban-jawaban itu yang bisa untuk melumpuhkan otak si Nora ya. Ya, lumpuhkan dulu otak si Nora. Yang dibilang si Mikana, IQ kamu nih bagaimana? Ditanya agama apa yang mengimani Yesua sebagai Tuhan, susah dijawab. Iya Kak Yuni, iya kan? Agama apa yang mengimani Yesua sebagai Tuhan? Untuk semua yang mengimani. Galatia 3:13 ini agama apa yang mengimani ini? Untuk semesta alam. Kau pikir Bible diterima semesta alam? Allahu Akbar. Untuk semua yang lagi gila. Dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Dia kalau jawab Kristen, kena. Kalau jawab Kristen, dia kena. Iya, yang mengimani Yesua Hamasya sebagai Tuhan, sebagai Elohim adalah Kristen. Kena. Kenapa? Karena banyak denom-denom yang tidak setuju dengan dia. Ngelek bun. Banyak denom-denom yang gak setuju dengan dia. Makanya gak berani dia ngomong Kristen. Karena si Mikana itu kan sekarang udah mesianik. Mesianik Mikana. Makanya gak berani dia. Nah kalau dia ngomong mesianik, pertanyaannya, sejak kapan ada mesianik di Indonesia? Maju kena, mundur kena. Itulah Mikana. Maju kena, mundur kena. Kena itu. Maju kena, mundur kena. Iya. Agama apa yang mengimani Yesua sebagai Tuhan? Tak mau dia ngomong. Kitab Galatia 3 itu untuk agama apa? Gak mau dia ngomong. Jadi nggak ada lagi, udah. Maju kena, mundur kena. Si Malakama. Si Malakama. Kena lagi kan pembatasan. Oh alah. Diem juga kena. Diem lebih kena. Mesianik itu apa, Bun? Mesianik itu Yahudi
sebagian orang Yahudi yang memang menyembah Yesus, dia disebut mesianik. Orang-orang Yahudi yang sebagiannya itu kayak denomnya itu menyembah Yesus. Gitu. Aku kena ini loh, kena pembatasan lagi. Pucat dan muka naik ke atas. Siapa yang mau naik ke atas? Oke, naik. Bukan dia. Bukan. Apaan sih yang? Saya mau naik ke atas itu silakan naik, tapi dari Kristen ya. Kalau nggak dari Kristen, saya nggak mau. Barusan ada pendeta terbaik, jujur, cerdas, santun, keren di Komal Bang Loading, akun Ulis. Oh iya, sekte Kristen Mikana ya. Bunda Deri mana? Bunda Deri mana? Oh Bang Deri lagi nggak muncul sini, tetapi di dalam hati saya. Aja. Bang Deri mana? Bang Deri lagi apa dia? Lagi takbiran. Dia kan di apa? Di Arab. Mikana kerepotan. Hah? Kenapa? Bang Deri, tunggu dulu. Ini udah nggak. Aku udah tahu siapa ini yang ngomong ini. Bang Deri, mana nih? Mana dia nih ngomong? Bang Deri lagi di rawa-rawa Bunda. Bahaya. Pokoknya Mikana mungkin 2 minggu lagi baru naikkan saya lagi. 2 minggu lagi baru dia naikkan saya tuh, si Mikana tuh. Jaringan dari si Hombing Kak Nora. Aduh, dari si Hombing. Kalau bukan dari Yahudi, Mikana kenapa disebut mesianik? Nah itu, kan orang tuh kayak gitu, cece bunda yang mau dihalalkan. Apa? Aku ngelek ya? Aku ngelek ya? Oh, sedikit. Sama aku lancar loh. Bisa ya? Oh, itu bukan pendeta tuh. Aku jadi saksi ya Bun. Terserah. Dia tuh Bun. Ngaku Yahudi tapi dari Bani Indonesia. Iya, buat malu saja. Oten itu lagi makan daging kurban, nggak tahu kalian. Nora calon istriku. Tamu ya Kak Nora, ya. Yang mana? Yang mana itu? Nggak tahu. Bang Adi, orang dari mana Bang Adi? Aku yang layani tamu ya Kak Nora ini. Bang Adi nih orang mana? Nah, siapakah yang kuat motong kaki pendek? Apaan sih? Namanya Bun. Pas diskusi dengan Mikana, yang dia nggak bisa jawab, mau lihat ulangannya Bun. Nggak ada sama aku. Temanya tuh aku bertanya, Kak Nora, Bapak Ibu udah mualaf kah Bun? Udah, Alhamdulillah. Bapak Ibu saya mualaf. Kalimantan aku Kak Nora, oh Kalimantan. Temanya tadi saya bertanya, dia minta Nora, di mana datanya Kristen membunuh Yesua? Makanya saya bilang, agama apa yang mengimani Yesua sebagai Tuhan? Gak mau dia jawab. Bunda, kalau bahas Bang Diri, hatinya berbunga-bunga. Apa sih Bang Tio? Aku bahas Mikana. Kenapa dia gak mau menjawab soal agama? Gitu. Bang
Bang Til yang nyinggung-nyinggung si Derry. Assalamualaikum Bun, hadir Jember ya Bun Nora. Assalamualaikum Bun, hadir ya. Aku jadi ngantuk loh weh. Bunga Mawar kah? Iya. Bundaku semangat. Ya, ini adik Nora Helmi. Siapa adik Nora Helmi nih? Wih, kau kemana lah Bang Johan? Kemana lah kau? Tema hari ini Bang Derry Bun. Apa sih Bang Til? Biar nggak ngantuk, nge-lag. Tadi aku di Mikana. Oh, ya tuh. Ganti nama Adisi Hombing. Siapa Adisi Hombing lagi nih? Aduh. Ntar kalau waktu dihalalkan jangan lupa di live streaming ya Tan. Oke siap. Ibu Nora hebat ya. Mikanol apa nih? Mikanol kalau orang kita bilang kayak ada pauk-pauknya ya. Jodohkan Nora dan Bang Zuma. Ngapain lah kau jodohkan aku penawar? Kau kan udah tahu siapa pasangan aku. Apa nih? Nggak ada lah pasien kita ini kan orang. Nggak ada. Hari ini pasien kita lagi menikmati daging kurban. Aku Helmi. Oh Helmi ya. Bun, Bang Zuma. Iya Bang Zuma sekarang Mikana dengan saldo. Bang Zuma itu lagi sibuk kan? Motong kurban beliau. Dia sibuk motong kurban. Orang Pantai, aduh ngeri kali namanya. Iya mereka juga dapat sedekah kurban. Iya itu tetanggaku aja dapat kok, Kristen dia. Nah Islam kurban hewan bisa dimakan dagingnya. Kristen kurban tuhang bisa nggak dimakan dagingnya? Aku mau kenalin Bang Derry sama kawanku orang Manado. Oh ini abang siapa tuh yang? Abang siapa tuh? Yang kemarin malaikat Israel. Ya kan Bang? Kan ada tuh teman kamu orang Manado yang dasar. Bang kenalkan Bang Derry sama cewek Manado. Tujuannya untuk apa? Coba jawab. Yap. Ya tujuannya apa Bang Til? Coba jawab. Jangan Bang, nggak bisa tidur malam. Coba jawab, Bang Til, tujuannya apa? Agar apa gitu? Abang senang kalau saya ditinggalkan, biar bisa membimbing dia Bun. Terus saya bagaimana? Assalamualaikum Nora, waalaikumsalam. Terus saya bagaimana Bang Til? Maksud abang bagaimana? Saya ditinggalkan begitu? Kok tega sih? Bunda sama malaikat, enggak lah. Dicabut nyawa saya langsung. Oh enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau Bang. Abang kasih Derry sama kawan abang orang Manado itu, terus saya ditinggalkan sendiri begitu. Iya, memang ada maunya. Belagu mak satu ini apa? So di belagu pula katanya aku. Aku belagu apa? Enggak. Kamu ditinggalnya terus datanglah dia melamar. Enak aja. Masuk room Mikanol aja. Aku diturunkan si Mikana. Masuk. Iya, memang udah kena kok. Biarin aja lah. Lagian kita nggak usah juga. Fokus Uti. Jangan keluar dari tema. Malah aja takut, iya.
Katanya mau gabung kalau aku live. Abang tidak ada share ke aku. Abang ada share. Kak Nora debat sama si Agatha, Kak. Aku sebel banget sama dia. Saya nggak perlu debat sama DPO. Itu sudah DPO dia, kepolisian. Ada loh. Akun mana? Perasaan nggak ada deh. Bu Nora, anak rambut nampak tuh, tarik dikit. Nggak bisa ditarik gue. Ini aja lah aku. Udah. Cup. Udah kan? Nggak nampak kan? Oke. Udah tahu. Cantik tadi. Lepas apanya? Bun lawan Yosep. Malas Yosep. Udah berapa kali dibubuki Yosep. Iya Kak Novera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Legolas. Kak Nora glowing. Oh ini filternya efeknya parah. Ngado. Oh aku sematkan dulu dia punya nih omongannya nih. Apa nih. Tuh, mampus. Tadi debat sama betina, iya. Tadi debat sama dia tadi. Karena balas apa ya? Dari Sehombing, jangan diam, banyak yang mulai panas nih. Dari Sehombing, jangan diam. Dia nggak diam, dia dengar kok. Dia di bawah. Aku ngefan sama kakak. Makasih Bang Saiful. Saya lagi dibolangi. Oh, Masya Allah. Salam buat Bang Juma. Tahu kok Kak Nora. Salam dari Jambi ya. Tahu apa? Berani sematkan nggak? Yang mana? Yang mana? Yang mana yang mau saya sematkan? Yang mana? Coba Bang Til. Bang Til. Yang mana yang mau saya sematkan? Saya sematkan. Salam Adil Adha dari Malaysia. Iya, udah makan daging kurban Kak. Udah naik tensiku. Yang mana? Nggak ada. Nggak ada tulisannya. Nggak ada sama aku. Beneran. Rendang. Aku nggak masak rendang. Aku nggak pala suka yang bersantan. Taulah dia di bawah Komal. Itu loh. Mana? Nggak ada. Assalamualaikum Kak Nora. Salam dari Parbaungan. Wih, Indramayu hadir. Ya. Diblokir aja langsung. Ada dia kakak. Yang mana? Salam dari Ternate buat Mbak Nora. Semoga istiqomah. Amin. Dari Ternate, Masya Allah. Assalamualaikum Ito. Waalaikumsalam. Bos Jono Harahap. Ini banyak banyak buaya ya. Bos Jono ini apa ya, penangkal buaya ya? Ya bos Jono, Bang Jono. Aduh Bang Jono. Pulang. Udah biarin aja lah, ini aja lah. Aku lebih berharap itu di Bennett loh. Mati dia 3 hari, jadi tidak ada shadow lagi. Paham kan? Iya, kan orang mulai ngantuk. Aku belum bisa tidur kalau nggak datang Ayang untuk temanin. Sebenarnya tadi waktu Mikana bilang gini, tunjukkan dalilnya di mana Kristen membunuh Yesua. Sebenarnya itu bunuh diri loh sama Mikana. Kenapa saya katakan bunuh diri? Karena kalau dia tidak mengaku Yesus itu mati untuk penebusan dosa, Kristen itu nggak ada Tuhan. Ya kan?
Hai, umpanku strike juga Kak Nora. Yang mana? Top Marco top Nora. Ya, gak punya agama dia, imanin aja. Assalamualaikum Mbak Nora, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yesus Nabi dosa sadis. Ya betul. Mantu aku Nikahnya Jewis atau ortodok? Gak tahu. Jangan keluar tema Bunda. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.